Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua, salam sejahtera. Baik, kali ini kami akan membahas soal kasus EBG. Jadi, untuk membersihkan waktu, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, saya atas nama Martinus Surabun, biasa dipanggil Aris, saya dari program bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Valentino Sagor. Saya dari Prodi Teknik Informatika, bisa dipanggil Tia. Perkenalkan, nama saya Febrianis Garson, biasa dipanggil Febri. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik teman-teman, kami di sini dari pihak tidak setuju untuk program MBG. Mungkin langsung saja kepada teman saya Tian, kenapa dia tidak setuju dengan program MBG? Mungkin ada argumen dari dia. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aris. Jadi begini Mas Aris, terkait MBG ini, saya beranggapan di mana MBG ini pada umumnya atau pada kenyataannya MBG ini tuh memakan biaya yang cukup tinggi. Ya, di mana biaya APBN itu sangat besar untuk anggaran MBG ini. Jadi di mana kenapa saya tidak setuju dengan MBG? Karena MBG ini sebenarnya adalah program yang bagus dari pemerintah, tapi di mana sasaran dari MBG ini itu tidak tepat, dan di mana MBG ini tuh menurut saya tidak seharusnya untuk diberikan kepada jenjang pendidikan SMA gitu. Jadi kalau dari saya itu yang untuk jenjang pendidikan SMA-nya itu dipangkas saja atau tidak usahkan saja di pendidikan SMA. Karena kalau bagi saya pentingnya untuk pengurangan anggaran biaya MBG. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau misalkan semisalnya sekolah-sekolah yang dibilang cukup mampu gitu, apakah mereka masih layak untuk menerima MBG? Misalnya sekolah-sekolah yang dimana sekolah swasta yang di situ notabene-nya orang yang bersekolah di situ atau anak-anak yang bersekolah di situ adalah anak-anak yang notabene-nya keluarganya itu mampu. Nah, dan kalau menurut saya sih begini ya, tidak seharusnya program MBG ini tuh diberikan kepada mereka. Jadi untuk menghemat anggaran negara, sebenarnya menurut saya itu tidak diusahakan, seharusnya ini tidak dilakukan, untuk tidak diberikan kepada sekolah swasta gitu. Jadi sekolah yang lebih dibilang notabene-nya itu sekolah mampu gitu. Karena begini ya, kalau misalkan seluruh pendidikan yang ada di Indonesia itu diberikan MBG, itu akan memakan biaya yang cukup besar. Dan saya juga pernah membaca kemarin, kalau misalkan dana pendidikan sebesar 20% itu akan dialokasikan ke MBG. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini, banyak mahasiswa yang keracunan gara-gara MBG. Nah, kenapa mahasiswa tersebut keracunan setelah diberi atau setelah menerima MBG? Menurut saya itu begini, pentingnya untuk aturan-aturan dalam MBG itu lebih diperketat lagi. Kenapa saya bilang diperketat lagi? Supaya orang yang mengelola MBG ini itu tidak semena-mena, tidak bisa dibilang begini ya, bisa dibilang intinya mereka dapat gaji, gitu. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Dan bahkan makanan yang sudah di masa kemarin itu masih dipakai untuk hari ini. Jadi itu yang membuat mahasiswa ataupun anak-anak SD, SMA itu yang keracunan gitu. Dan terus kurangnya higienis terhadap makanan. Jadi kalau dari saya gini ya, untuk terkait dengan proses untuk masak MBG ini, jadi pentingnya untuk menetapkan minimal satu untuk orang yang mengerti soal gizi. Jadi atau bisa dari pihak kedokteran juga, atau dari pihak dari pihak kesehatan, gitu. Dari pihak kesehatan untuk mengecek makanan-makanan yang akan disediakan atau yang akan diberikan hari ini atau yang akan diberikan pada hari ini. Jadi sebelum makanan-makanan itu dibagikan kepada anak-anak,
itu seharusnya itu diperiksa dulu makanannya, apakah makanan ini layak untuk dimakan lagi, ataupun apakah makanan ini layak untuk diberikan ataupun tidak. Nah, itu terkait kenapa saya tidak setuju dengan MBG. Oke, jadi di dalam MBG ini tuh sebenarnya itu eh, kurang di tata cara kelolanya juga, itu tata cara kelola dari MBG ini. Dan yang terakhir itu terkait dengan anggota anggota yang mengurus MBG. Pentingnya untuk anggota-anggota yang direkrut itu adalah anggota-anggota yang mereka notabene itu mengerti soal gizi. Jadi bukan semata-mata orang yang karena mereka ada hubungan seperti itu makanya mereka direkrut begitu. Jadi harus direkrut berdasarkan kemampuan mereka dan berdasarkan apa yang mereka ketahui soal gizi gitu. Karena bagaimanapun soal gizi ini itu adalah menyangkut eh, kesehatan ataupun nyawa juga kan bagi semua anak-anak yang ada di Indonesia. Dan itu dari saya sih, nanti mungkin saya berikan lagi Baik, kepada teman-teman. itu dari Mas Tian tadi dia sangat setuju. Yang pertama itu faktor adanya tingginya anggaran APBN. Yang kedua itu dia tidak setuju adanya keracunan. Yang ketiganya itu anggotanya itu tidak paham soal gizi. Yang ketiga tidak higienis. Mungkin itu dari Mas Tian. Kenapa dia tidak setuju? Mungkin kepada teman saya Febri mungkin kenapa dia tidak setuju? Mungkin langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Saudara Aris yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini kenapa saya tidak setuju dengan program yang MBG yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini? Karena saya melihat program ini kurang tepat dengan melihat kondisi Indonesia sekarang ini, yang dimana program MBG ini hanya menguntungkan sebagian pihak yang menerimanya saja. Banyak masyarakat yang mengeluh terkait program ini, yang dimana notabene masyarakat tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah. Jadi menurut saya program ini dialihkan ke program sekolah gratis, dan juga program ini hanya itu tadi menguntungkan sebagian pihak yang menerimanya. Seperti yang dikatakan oleh Mas Tian tadi, dalam sekolah swasta ya, dalam sekolah swasta itu masih banyak keluarga yang digolongkan notabene mampu untuk Untuk memperbaiki gizi anaknya, begitu kan. Tetapi di sini kan program MBG ini untuk seluruh anak sekolah. Jadi menurut saya itu kurang relevan karena masih banyak masyarakat yang mengeluh karena anak-anak mereka tidak bisa sekolah lah, atau tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah. Cobalah pemerintah sekarang ini melihat dari kondisi masyarakat sekarang, yang dimana itu tadi masyarakat itu tidak bisa untuk membiayai sekolah anaknya itu. Itu saja dari saya kembalikan. Berarti Mas Febri tidak setuju karena program MBG ini tidak tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua adanya penerima bantuan BMBG ini kayak mereka itu digolongkan keluarga yang mampu atau status sosial yang lebih tinggi. Jadi itu menurut Mas Febri. Mungkin ada tambahan dari Mas Tiang. kalau dari saya tambahannya untuk mengurangi lagi anggaran dari MBG. Kenapa saya katakan untuk mengurangi lagi anggaran MBG? Karena masih banyak program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Dan kalau misalkan dana dialokasikan lebih banyak ke MBG, itu mungkin akan program-program yang lain seperti rumah membuat rumah gratis begitu kan. Ada juga dari pemerintah yang program rumah gratis untuk masyarakat. Terus nanti program-program itu mungkin akan akan tersendat di situ. Kalau misalkan hanya berfokus pada MBG saja, maka pentingnya untuk mengurangi anggaran MBG ini. Jadi seperti kalau dari saya
untuk jenjang yang SMA-nya itu untuk ditiadakan saja, dan juga MBG ini harus lebih peruntukan untuk yang membutuhkan gitu. Jadi lebih ke yang eh, masyarakat yang notabene itu kurang gizi. Mungkin dari moderator sendiri ada sedikit Baik dari saya, kenapa saya sangat tidak setuju dengan program MBG? Kenapa program MBG ini sangat tidak relevan atau tidak tepat sasarannya? Yang pertama itu program MBG ini sama yang dikatakan tadi sama teman saya, Febri, dia bilang menguntungkan satu pihak atau diuntungkan oleh satu pihak. Karena di luar sana masih membutuhkan banyak bantuan. Masih banyak anak di luar sana membutuhkan bantuan. Yang lebih relevan menurut saya itu adalah program pendidikan gratis. Karena program pendidikan gratis ini saya melihat atau sering adanya berita di luar sana masih banyak yang belum adanya pendidikan karena keluarga tidak mampu. Jadi program MBG ini sangat relevan. Yang kedua menurut saya itu, kemarin kami melakukan ansos di Kota Batu, kami melakukan ansos di pedagang bakso. Kami menanyakan soal keresahan warga tersebut atau penjual bakso tersebut mengenai program MBG. Dia bilang program MBG ini sangat merasakan karena pertama bahan baku dari bakso atau bahan baku dari MBG tersebut adalah lebih dominan dari pertanian. Nah, di sini kan bakso juga kan bahan bakunya itu dari pertanian seperti sayuran, mie, banyak yang lain, tepung, daging segala macam. Jadi karena adanya program MBG, semua bahan baku tersebut naik karena melihat adanya program MBG. Jadi di sini keresahan warga tersebut sangat 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 tinggi lah karena adanya program MBG. Yang kedua nih, di daerah kami itu kan adanya banyaknya sekolah daerah terpencil ya. Jadi di sekolahnya kami, SD kami sekarang belum adanya program MBG karena mungkin karena daerah terpencil. Jadi lebih banyak dominan itu di daerah perkotaan. Apalagi saya melihat atau lebih banyak saya menonton di berita-berita di daerah saya itu program MBG hanya di daerah kota seperti di Lombajo itu. Padahal itu sekolah swasta itu digolongkan sebagai sekolah kalangan elit ya atau orang-orang tuanya masih mampu, tapi justru mereka menerima bantuan tersebut. Tapi yang di daerah-daerah seperti saya itu, seperti di kampung saya itu belum ada bantuan-bantuan MBG atau belum mendapatkan program tersebut. Jadi di sini yang menurut saya lebih relevan itu adalah pendidikan gratis. Baik, mungkin ada tambahan juga dari teman saya Febri, mungkin bisa. Oke, baik. Dari program MBG ini saya melihat bahwa uh, dana yang dikeluarkan untuk program ini sangatlah besar dan tidak sesuai dengan hasil yang ada, yang dimana banyak siswa ataupun dari sekolah-sekolah itu masih mengeluh terkait begitu banyak dana yang dikeluarkan, tapi makanan bergizi gratis ini tidak sesuai dengan kualitasnya ataupun Pengeluaran tidak sesuai dengan pengeluaran yang ada. baik, mungkin dari teman yang juga teman. oke, sedikit tambahan juga dari saya, di mana saya juga pernah mendengar kemarin atau membaca berita kalau misalkan di dalam MBG ini ada tindakan korupsi, gitu. Korupsi di dalam MBG. Nah, itu menjadi salah satu faktor di mana seperti yang saya bilang tadi pada awal itu karena di dalam MBG ini aturannya itu kurang ketat pada sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya itu MBG itu tidak menetapkan aturan yang lebih jelas dan lebih tegas gitu. Nah, ini membuka peluang bagi orang-orang yang mengelola MBG ini itu untuk melakukan korupsi, ya, melakukan korupsi gitu. Nah, dan dari saya begini, mungkin untuk di MBG ini ditetapkan lagi aturan-aturan yang lebih tegas gitu. Supaya di mana ketika seseorang mau melakukan korupsi itu dia akan berpikir berulang kali dengan hukuman yang akan dia terima gitu. Dan pentingnya juga untuk melakukan penegakan hukum di situ, penegakan hukum di dalam MBG supaya menghindari tindakan korupsi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk terkait makanan bergizi ini juga. Nah, kalau dari saya itu begini, program makanan bergizi itu lebih diperuntukkan untuk anak-anak masa dini. Gitu. Jadi di mana program MPK ini tuh lebih diberikan kepada
jenjang anak yang eh, masih dini lah, umurnya masih dini. Jadi masih di eh, umur-umur seperti di TK begitu kan, atau masih kecil Iya, gitu lah. iya. Dan juga saya sangat setuju. Saya setuju untuk mentiadakan makanan bergizi di jenjang SMA. Karena apa? Kenapa saya setuju dengan hal itu? Karena itu adalah salah satu bentuk juga untuk mengurangi anggaran APBN. Iya, iya, APBN, iya. iya. Karena kalau misalkan semua sekolah diterapkan di semua sekolah menerima MBG, Ah, itu anggarannya itu besar. Dan mungkin karena itu makanya dana pendidikan itu dialokasikan sebesar 20% ke MBG. Nah, begitu. Jadi tidak seharusnya itu untuk pendidikan SMA itu diberikan MBG karena banyak sekolah-sekolah yang notabene juga sekolah mampu gitu. Jadi sekolah-sekolah yang mampu ini tentunya orang tua mereka kan tidak mungkin eh, tidak bisa memberi iya, gizi iya, anaknya, iya, ya iya. begitu kan. Kalau notabene kan gini, sekolah-sekolah yang notabene itu sekolah tinggi atau sekolah yang mahal, sekolah yang mahal. Nah, otomatis kan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah itu adalah orang tua yang mampu. Iya, iya, Nah, betul. nah bukan berarti atau Mereka tidak mampu. tidak mampu untuk memberikan gizi kepada anaknya. Ah, Ya, iya. menjelaskan eh, Jika program MPG ini kan harus diberikan kepada orang tua. orang-orang yang lebih membutuhkan begitu. Oh. Jadi sasarannya itu harus tepat, Oh, harus biar tepat. biar Iya, sasaran begitu. iya begitu. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak yang perlu kita perjelaskan di sini, tapi saya kembalikan dulu kepada Mas Aris untuk memberikan argumen atau memberikan penjelasan. Baik, mungkin dari saya itu ada beberapa juga menurut saya kenapa saya bilang tidak setuju. Yang pertama itu sekarang tuh gaji dari karyawan-karyawan SPG itu sendiri itu lebih besar dibandingkan guru-guru honor di sekolah. Nah, di sini guru honor tuh mereka gaji tuh kalau yang mungkin yang lulus PNS atau P3 kali besar, tapi yang guru honorer ini mereka gaji sekitar kisaran 400 500 itu lah atau 800. Tapi di karyawan SPG itu sendiri mereka gaji sampai 2 juta sampai 3 juta lebih lah. Nah, mungkin dari sini ini sebuah apa lah skandal menurut saya skandal ya. Karena di sini yang penting itu adalah pendidikan. Nah, di sini juga tuh biaya di pendidikan tuh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya MBG itu sendiri. Nah, karena suatu negara tuh atau suatu bangsa itu dikatakan maju apabila pendidikannya itu sangat mencakup pendidikan nasional. Tapi di sini kalau di negara kita itu lebih besar biaya pendidikan dibandingkan lebih besar biaya MBG iya. dibandingkan Biar pendidikan. pendidikan. Ini kan termasuk juga menghambat atau menjadi faktor penghambat kita punya pendidikan. Itu saya. Dan kedua, adanya program MBG juga ini adanya menghambat usaha masyarakat. Karena di sekolah itu atau baik di luar lingkungan sekolah itu banyak masyarakat yang memiliki usaha. Ya, di dalam sekolah itu semacam kantin sekolah. Nah, di sini keresahan pihak kantin di sekolah itu mereka merasakan bahwa adanya program MBG, mereka punya usaha itu jadi mereka pemasukan tidak terlalu apa sudah karena ada program MBG itu sendiri. Nah, dari sebelumnya pas mereka belum ada program MBG mungkin mereka pemasukan lebih tinggi ya. Tapi pas program MBG masuk karena siswa itu sekarang tidak lagi sering ke kampus sering ke kantin karena Videonya ya. 1, 2, 3. baik mungkin ada tambahan dari teman saya Tian silakan soal MBG. Oke baik, terima kasih Mas Aris. Untuk dari saya eh, di mana seperti yang Mas Aris jelaskan tadi atau yang Mas Aris sampaikan tadi Iya. terkait gaji guru itu lebih kecil Iya. dibandingkan gaji Karyawan SPG. karyawan MBG Iya, yang benar. mengelola MBG. Nah ini juga sebenarnya itu patut di Prihatin lah. ya begitu. Jadi patut untuk diperdebatkan lagi karena di mana yang notabene-nya guru itu sebenarnya adalah Pahlawan lah. pahlawan Atau mereka yang di mana mereka ketika mereka bekerja itu kan notabene-nya itu
mereka juga menguras tenaga dan Iya. waktu mereka juga. Atau bisa dibilang begini, mereka Iya. sangat berperan penting untuk memajukan suatu bangsa lah, Iya, karena suatu betul. bangsa kan bisa dikatakan maju apabila sebuah pendidikan kita itu mencakup pendidikan nasional ya. Iya, betul. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada Mas Febri tambahan. Mungkin dari Mas. Oke, baik, terima kasih. Saya melihat juga program MBG ini atau program makanan bergizi gratis ini, pemerintah menghapus kewajiban orang tua, yang dimana kewajiban orang tua itu menafkahi anaknya atau memberikan makan kepada anaknya. iya. Di sini saya melihat pemerintah itu mencabut hak orang tua untuk menafkahi anaknya. Betul sekali. Saya katakan tidak setuju. Kemarin Pak Korowo bilang bahwa ketua MBG itu diambil dari Badan Gizi Nasional atau tingkat gizinya itu sangat tinggi. Bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Lebih tepatnya dia itu mengambil orang, notabene diambil dari orang apalah, semacam tim-timnya dia dulu pas dia mencalonkan presiden. Nah, di sini juga pas ada hangat-hangatnya berita soal MBG ini kemarin, karena biaya MBG itu sangat tinggi. Jadi di sini ada tindakan korupsi ya, dengan tindak korupsi sangat besar oleh ketua MBG itu. Jadi di sini bukannya program yang dipentingkan, tapi di sini ada segelintir orang memanfaatkan program ini. Itu menurut saya. Jadi yang kedua itu menurut saya itu program itu sendiri juga soal gizi, dipentingkan gizi. Padahal bahwasanya di sini tidak ada gizi karena banyak sekali berita atau soal MBG ini, soal keracunan dari makan yang benar bergizi padahal tidak sesuai. Itu menurut saya sendiri. Mungkin dari teman saya Febri atau teman saya Tian mungkin ada tambahan lah soal MBG. Oke, dari saya ada tambahan sedikit untuk untuk lebih diperhatikan lagi untuk di dapur ya, untuk dapur MBG. SPG. Iya, untuk dapur. Kenapa saya bilang gitu? Karena kenapa terjadi banyak mahasiswa yang keracunan ya, karena faktornya mungkin juga dari situ. Mungkin karena tempatnya itu tempat yang kurang higienis gitu kan. Nah, ya kurang bersih itu juga harus perlu diperhatikan lagi. Makanya saya bilang tadi itu untuk pemerintah itu lebih lebih ketat lagi untuk soal aturan di MBG, dan bisa mungkin lebih pemerintah lebih untuk mengutamakan kesehatan dari makanan tersebut. Itu jadi kesehatan dari makanan tersebut ya, karena begini, untuk menghilangkan MBG ini juga mungkin tidak mungkin. Iya. Karena dari pemerintahnya sendiri itu tidak mau untuk menghilangkan MBG karena mereka sudah teguh dengan program MBG ini. Ya mungkin tidak lain tidak bukan ya dari kitanya yang masyarakat ini ya, kalau misalkan itu program yang mereka berikan ya, kita juga wajib menerima, tetapi kita juga harus melihat sisi negatif dan positifnya, sisi baik yang kita terima dari program ini. Dan setelah program ini kemarin diajukan atau diluncurkan, itu banyak sekali skandal-skandal yang terjadi dalam program ini, semacam banyak siswa yang keracunan, terus ada tindakan korupsi, dan terus bahkan ada yang memperdebatkan soal gaji pengelola MBG itu lebih tinggi dibandingkan gaji guru. Terus masih banyak lagi skandal-skandal yang terjadi di dalam MBG ini. Dana pendidikan dialokasikan ke MBG. Sebenarnya kan kalau kita lihat dalam undang-undang itu kan, kalau misalkan dana pendidikan dialokasikan ke MBG itu bisa bertentangan dengan undang-undang yang sudah diterapkan di Indonesia. Dan juga untuk MBG ini kan sebenarnya kalau saya bilang ini program yang bagus, ya memang benar. Ini adalah salah satu program yang bagus juga bagi masyarakat Indonesia, karena banyak masyarakat Indonesia itu yang notabene itu kurang gizi. Nah, dan ini sangat membantu sekali untuk masyarakat Indonesia, karena dengan program ini ya mereka bisa soal gizi mereka itu bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Dan juga dari saya sih, saya hanya
mau untuk program MBG ini itu kalau memang tidak bisa dihilangkan, ya bagaimana supaya program ini itu tidak memunculkan problem, tidak memunculkan skandal-skandal yang harus kita perdebatkan atau harus kita eh, suarakan terkait dengan hal-hal yang negatif yang ada di dalam MBG ini. Ya, kalau memang program ini harus tetap dijalankan, ya harus pemerintah juga harus bisa melihat dari sisi masyarakat juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan terlalu fokus juga dengan pada MBG itu. Perlu juga ada program-program lain, dan juga saya juga menekankan untuk mengurangi dana MBG, anggaran dari MBG ini, karena apa? Ketika anggaran MBG ini itu lebih besar, ya penyebabnya itu seperti pendidikan itu, dana pendidikan, bahkan dana pendidikan yang menjadi salah satu sebuah faktor penting bagi Indonesia, itu harus dialokasikan ke MBG juga. Nah itu, nah terus terkait MBG ini mungkin itu saja dari saya sih. Saya lebih menekankan untuk pemerintah lebih lebih ketat lagi di menetapkan aturan-aturan di dalam MBG supaya tidak memunculkan lagi skandal-skandal yang telah terjadi yang sudah diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin tidak banyak dari saya, begitu saja. Saya persilakan kepada Mas Ais atau Mas Febri untuk menyampaikan kata-kata. Saya persilakan. Baik, dari Mas Tian tadi dia bilang itu lebih diperketatkan lagi di dapur SPG karena MBG kan lebih ditekan untuk soal gizi lah. Jadi soal dapur harus dipentingkan atau lebih bersih lagi atau soal lebih higienis lagi lah. Ya. Itu dari Mas Tian. Mungkin dari teman saya Febri mungkin ada tambahan lagi sepatah dua kata lah soal MBG. Ya. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Karena kemarin juga saya mendengar isu bahwa transportasi yang diambil untuk mengantar mengantar makanan untuk atau, SPG lah. untuk MBG ini itu diambil dari luar, bukan hasil produk Indonesia. Dari situ saya melihat kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimana tidak menghargai hasil produk-produk yang ada di negara kita sendiri, atau tidak memakai inilah, tidak memakai jasa-jasa Indonesia. jasa-jasa Indonesia. Oh, kalau soal berita itu mungkin berita yang soal kendaraan itu. Kemarin juga saya melihat soal berita itu ya. Ya. Soal kendaraan. Kan kendaraan yang mereka beli juga itu tidak cocok untuk mengantar makanan sebenarnya. Karena mereka membeli itu motor yang notabene untuk apa? Perjalanan untuk mendaki gunung sebenarnya. Semacam motor trail gitu lah. Itu saya. Baik, mungkin itu saja dari Mas Herbi. Dia bilang kemarin adanya pembelian kendaraan bukan dari produk Indonesia tapi di luar Indonesia dan membuang banyak biaya untuk kendaraan kemarin. Tapi nyatanya itu tidak digunakan oleh pihak SPG itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin sekian dari kami. Saya perwakilan dari teman-teman saya di sini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila kesalahan kata atau tingkah laku kami kurang tepat untuk kalian tonton. Di sini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sati Om. Nama budaya, salam kebajikan. Rahayu.